Oke, siang ini kita akan mempelajari mengenai antimikroba yang menghambat sintesis DNA. Ya, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel. Ya, sekarang adalah menghambat sintesis DNA. Apakah kalian bisa dengar saya nggak? Bisa, bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya. Nah, seperti minggu kemarin ya, kita mulai dulu dengan sedikit kuis dari bahan minggu kemarin ya, supaya kalian masih ingat. Oke, coba kalian buka Vevox-nya ya, dan jawab pertanyaan ini. Kok ID-nya nggak ada ya? Bentar. ID-nya, bentar. Oh, nggak keluar. Bentar ya, saya lihat dulu ID-nya. Nggak keluar. Oke, Pak Andi menderita pneumonia ya, pneumonia radang paru-paru yang disebabkan oleh Streptococcus. Apakah obat yang paling sesuai? Ya, ayo. Saya close ya. Nah, oke, ada yang menjawab. Ya, kebanyakan menjawab penisilin G ya. Oke, coba kita lihat ya. Jadi kemarin itu kalau Streptococcus itu gram positif atau negatif? Positif, Pak. Positif ya. Kalau gram positif yang bagus itu kayak penisilin ya. Sebenarnya cefazolin ini juga gram positif ya, bisa untuk gram positif ya. Jadi antara ini dan ini bisa, tapi ini lebih baik kita pakai untuk uh, Staphylococcus ya, yang dua ini ya. Nah, yang ketiga ini dia ceftazidime ini sama ceftriaxone ini golongan generasi ketiga ya dari cephalosporin, dan mereka lebih kuat ke gram negatif ya. Jadi terutama ceftazidime ini lebih kuat ke pseudomonas. Ya, jadi kita reserve ya, ngerti nggak? Jadi prinsip kita menggunakan antibiotik itu ya. Jadi kita usahakan supaya satu antibiotik itu kita golongkan dia kuatnya dia di mana. Kalau dia kuatnya di situ, kita pakai dia hanya di situ aja ya, supaya mengurangi resiko resisten ya. Jadi kita jangan sembarangan pakai antibiotik, nanti keburu cepat resisten ya. Jadi kita ada kayak misalnya gitu. Oke, kalau yang untuk yang ini untuk bakteri ini kita pakai khasnya, kita pakai antibiotik ini gitu ya. Nah, pakai dulu ini untuk yang ini. Nanti kalau sampai dia resisten baru kita ganti yang lain. Ngerti nggak? Ya. Jadi jawabannya adalah satu ya. Oke, berikutnya. Nah, Bu Wati menderita pneumonia juga ya, tapi ini disebabkan oleh bakteri MRSA ya, atau bahasa Inggrisnya MRSA. Ini apa nih MRSA? Methicillin Resistant Staphylococcus aureus ya, dan ini bakteri ini sangat ganas ya. Antibiotik manakah yang paling sesuai? Ayo. Tutup ya. Oke, kebanyakan mengatakan vancomycin ya. Jadi sekali lagi ya, kalau penisilin G ini dia tidak tahan MRSA ya, karena
dia ini sebenarnya kalau sama-sama dia sensitif, SE kan Staphylococcus aureus ya. Sebenarnya yang kita khususkan untuk Staphylococcus aureus itu yang Cloxacillin ya. Tapi karena dia MR methicillin resistant ya, jadi Cloxacillin ini nggak bisa lagi ya. Akhirnya kita harus menggunakan vancomycin ya. Jadi yang betul adalah 3. Oke, yang betul adalah 3. Ya. Oke. Sekarang yuk terakhir pertanyaan terakhir ya. Antibiotik apakah yang harus diminum pada perut kosong? Yang harus diminum pada perut kosong. Berarti tidak dapat makan dengan makanan ya. Tidak dapat diminum dengan makanan. Ya, masih ada yang menjawab amoxicillin ya. Jadi apa bedanya ampicillin dan amoxicillin dari segi spektrum antibakteria dia agak sama ya. Ampicillin dan amoxicillin itu hampir sama dari segi spektrum antibiotik. Tapi dari segi makanan, jadi ampicillin itu sangat terpengaruh oleh makanan ya. Jadi dia harus dalam perut kosong. Sedangkan amoxicillin tidak terpengaruh makanan absorpsinya ya. Jadi dia dapat diminum juga pada setelah makan ya. Jadi pada dengan makanannya setelah makan. Oke, yang ini harus perut kosong ya. Oke. Jelas ya? Itu hanya apa yang sudah kita pelajari minggu lalu ya, supaya kalian ingat. Oke. Nah, minggu ini kita akan mempelajari. Jadi ini sebagai kan secara garis besar ya, klasifikasi antimikroba ada beberapa kan. Nah, yang kemarin kita kan sudah cell wall sintesis dinding sel ya, yaitu beta-lactam vancomycin ya, ingat. Nah, sekarang nanti ada tentang yang mensintesis protein yang di sini ya, itu minggu depan ya. Nah, minggu ini kita mempelajari yang menghambat sintesis asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Yaitu DNA dan RNA ya. Nah, untuk pembentukan DNA RNA dia memerlukan asam folat ya, asam folat. Jadi asam folat itu ada yang menghalangi sintesis asam folat ya, yaitu sulfonamida ya, sulfonamid dan trimetoprim 2 ya. Nah, dua golongan. Trimetoprim satu obat, tapi sulfonamid itu banyak obatnya, satu golongan ya. Kemudian kita ada golongan quinolon. Kalau kalian udah sering kan kayak ciprofloxacin, ya, ofloxacin, norfloxacin, moxifloxacin, itu semua golongan quinolon. Ya, dia menghambat enzim girase ya dari DNA. Oke. Nah, ada satu golongan lagi, dia menghambat RNA ya, polimerase. Tapi hari ini kita tidak akan membahas ini karena rifampin ini termasuk obat TBC ya. Nanti kita bahas dalam golongan obat TBC aja. Ya. Oke. Sekarang antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat. Tadi saya sudah bilang ada yang menghancurkan konformasi DNA, yaitu golongan quinolon ya. Golongan quinolon. Menghambat yang kedua, dia menghambat enzim salah saya. Siapa yang ini tolong di unmute dulu ya. Oke.
nanti kita akan bahas mengenai golongan quinolon ya. Kemudian untuk menghambat enzim atau kofaktor lain yang diperlukan untuk sintesis DNA seperti sulfonamida, asiklovir, vidarabin. Tapi asiklovir itu kan antivirus ya. Jadi kita nggak akan bahas mengenai antivirus ya. Nah, ini tolong jangan dicoret-coret. Ini jangan dicoret-coret ya. Gimana ini saya mau hapus coret-coretannya nih. Oke. Memasukkan kerangka untuk sintesis DNA yang rusak ya, didanosin dan griseofulvin, tapi kita tidak bahas dia ini karena dinanosin ini antivirus, griseofulvin ini anti jamur ya, nanti kita akan membahas dalam kelompoknya ya. Jadi kita akan membahas 1 dan 2 ini. Kemudian kalau kita lihat antibiotik ya, antibakteri yang menghambat sintesis asam nukleat ya. Jadi ini dia ya, dia ini nanti kita akan lihat ada sulfonamida ya, sulfonamida nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi sini ya, sulfonamida. Kemudian dia ada quinolon di sini ya, quinolon itu asam nalidiksat ya, norfloxacin, ciprofloxacin ya. Nah, termasuk juga sebenarnya metronidazol sama tinidazol, tapi hari ini saya tidak masukkan dia. Nanti kita golongkan dia tersendiri lah ya. Kita akan membahas dia tersendiri ya, metronidazol sama tinidazol ini ya. Karena mereka sebenarnya adalah antiprotozoa. Oke. Nah, sekarang golongan quinolon ya. Obat golongan quinolon yang pertama adalah asam nalidiksat ini ya, asam nalidiksat yang bahasa Inggris kita sebut nalidixic acid ya, asam nalidiksat. Merupakan antibiotik sintetik ya kan, karena kayak penisilin kan sebenarnya dari alam, dari jamur ya, tapi yang ini dia adalah murni sintesa ya, mempunyai gugusan keton. Kalau kita lihat keton sini ya, keton dan gugusan N ya, N nitrogen ya. Nah, banyak di antara jenis quinolon ya pada gugus nomor C nomor 7 ya. 7 1 2 3 4 5 5 6 7 sini 7 ya, 7 1 2 3 4 5 6 7 ya, 1 2 3 4 ya, 5 6 7 ya. Pada C nomor 7 terdapat molekul fluoro, ini fluoro ya, maka dia disebut juga fluoroquinolon ya, fluoroquinolon. Kenapa dia ada fluoroquinolon, disebut fluoroquinolon? Karena dia ada F ya, fluoro ya, F itu golongan halogen ya, klorid, klor, brom itu kan ya. Substitusi pada molekul-molekulnya mengubah spektrum dan sifat quinolon ya. Jadi ini bisa disubstitusi ya. Ini yang di sini nih bisa disubstitusi ya. Coba kita lihat slide berikut ya. Contohnya, jadi ini adalah rumusan dasar quinolon yang di sini ada seperti quinon ya. Quinon itu dia ada keton-keton gitu, tapi dia ini keton dengan N ya. Nah, kita bisa substitusi R nomor 5 ini, R nomor 5 ya. Nah, tadi kan ada fluoro itu ada yang pakai dia nomor 6. Kalau kita hitungnya dia dari N-nya dari sini berarti dia nomor 6. Mungkin saya ganti juga lah ya. Tadi saya kan bilang hitungnya dari sana. Jadi nomor 7 harusnya dia kalau saya hitung dari situ nomor 6 ya. Antara. Jadi sekali lagi ya, tadi kan saya ngitungnya dia dari O sini dari keton, tapi kalau kita hitung dari N ya, kalau kita hitung dari N dia adalah nomor 6. 1 2 3 1 2 3 4 nanti ya. Nanti kita lihat di sini.
Nih ya, 1, 2, 3, 4, ya, kemudian 5, 6, 6. Jadi kalau kita tergantung dari kalau kita hitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, di sini adalah 7 ya. Kalau kita ngitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Nah, jadi ada buku yang bilang 7, ada buku bilang 6. Tapi karena saya pakai slide ini 6, jadi saya tadi ganti yang di slide sebelumnya 7 saya ganti 6 supaya kamu nggak bingung ya. Oke. Sebenarnya sama aja 7 kalau kamu hitungnya dari sini ya. Alright. Jadi kalau substitusi R nomor 5 misalnya ya, kan ada NaNH bisa disubstitusi dengan NH2 atau OH atau metil ya. Nah, itu akan meningkatkan aktivitas gram positifnya ya terhadap bakteri-bakteri gram positif ya. Nah, sedangkan kalau saya mensubstitusi dia dengan F di sini nomor 6, dia akan meningkatkan gram negatif ya. Aktivitas terhadap gram negatif akan meningkat. Oke. Nah, kalau saya substitusi dia di sini R nomor 7 ini ya, dia akan meningkatkan aktivitas terhadap gram negatif dan juga gram positif. Wah, hebat ya kalau saya substitusi di sini ya. Kemudian kalau saya substitusi di sini, dia akan meningkatkan aktivitas dengan anaerob ya, bakteri anaerob, oke, dan gram positif. Oke, kalau saya substitusi di sini akan meningkatkan potensi secara keseluruhan. Ya, jadi ini permainan ahli-ahli kimia ya untuk memasukkan yang ini. Tentunya nggak bisa sembarangan substitusi karena kamu harus dapatkan molekul yang stabil ya, kemudian molekul yang tidak toksik ya, yang tidak berbahaya ya. Nah, mekanisme kerja menghambat sintesis DNA bakteri dengan cara dia menghambat enzim topoisomerase 2 ya, yaitu kita sebut juga dengan DNA GRAS ya, bahasa Inggris GRAS, bahasa Indonesia girase ya, GRAS yang diperlukan dalam proses transkripsi dan replikasi DNA secara normal ya. Nah, dia juga menghambat enzim topoisomerase 4 ya, dan 2 dan 4 ya, yang diperlukan dalam proses pemisahan kromosom DNA ketika pembelahan sel ya. Saya langsung perbaiki kalau ada yang salah ya, supaya saya nggak cari-cari lagi nanti. Jadi dia itu jadi menghambat enzim topoisomerase 2 dan 4 ya, sehingga pada ujung-ujungnya dia akan menghambat sintesis DNA. Nah, DNA ini diperlukan untuk pembuatan protein ya, untuk pembelahan sel kan. DNA itu kan kayak cetakannya ya. Nah, kalau DNA-nya rusak, rusak pula lah dia ya sebagai individu dan keturunan-keturunannya ya. Nah, spektrum antimikrobanya fluoroquinolone bersifat bakterisidal. Masih ingat apa itu artinya bakterisidal? Membunuh ya, membunuh bakteri itu pada konsentrasi 30 kali di atas MIC. Apa itu MIC? Minimum. Apa itu MIC? Siapa yang tahu? Siapa masih ingat? MIC. Minimum inhibitory concentration. Apa? Konsentrasi minimum yang dapat menghambat bakteri itu ya. Nah, dia harus berada 30 kali di atas MIC baru dia bersifat bakterisidal. Kalau di bawah 30 dia bersifat bakteriostatik ya. Nah, fluoroquinolone mempunyai post antibiotic effect. Apa artinya? Artinya tetap memiliki efek menghambat pertumbuhan bakteri meskipun konsentrasi dalam darah sudah di bawah MIC. Jadi kan dia 30 nih MIC ya. Nah, tapi ketika dia sudah turun ya, tetapi tetap dia dapat menghambat ya. Jadi dia dapat diberikan sehari sekali atau sehari 2 kali. Ngerti nggak? Ya. Nah, pada umumnya aktif terhadap bakteri gram negatif ya, seperti E. coli ya, E. coli, oke, Pseudomonas dan
Haemophilus influenza, ya. Mikroorganisme atipikal juga, ya. Atipikal ini dia bisa mengganggu bahaya, ya, bisa mengganggu paru-paru, ya. Legionella dan Chlamydia, ya. Dan juga bakteri gram positif seperti Streptococcus, ya, dan beberapa mycobacteria, ya, mycobacteria seperti TBC, ya. Jadi sebenarnya quinolone itu bisa dipakai untuk TBC juga, cuman dia kurang bagus, ya. Jadi kita nggak kita simpan dia sebagai obat ketiga, ya. Jadi pilihan ketiga, ya. Nah, umumnya tidak aktif terhadap Staph aureus. Jadi dia kurang aktif tuh terhadap yang gram positif, ya. Dia lebih aktif pada gram negatif, ya. Nah, dia kurang aktif terhadap Staph aureus ataupun Enterococcus. Jadi kalau dia Staph aureus jangan pakai quinolone, kurang aktif dan sayang, ya. Nah, klasifikasi quinolone dia juga seperti cephalosporin, dia ada generasi juga, ya. Nah, jadi kayak handphone aja ada generasi kan. Generasi pertama ya Nokia yang tua-tua, ya. Generasi kedua, terus generasi ketiga ada smartphone, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang apa namanya itu, dia sudah GSM 5 ya, atau 4 atau 5 sekarang ini, ya. Nah, generasi 1 itu yang paling kuno, ya, itu nalidixic acid. Kalau handphone tuh kayak Nokia lah, ya. Atau Sinoxacin, ya. Dia gram negatif, spektrumnya gram negatif, tetapi dia nggak bisa kepada Pseudomonas, nggak bisa, ya. Pseudomonas ini sangat ganas, ya. Nah, generasi kedua seperti norfloxacin, cipro, kamu sering dengar ciprobai itu ya, ciprofloxacin, enoxacin dan ofloxacin, ya, dia itu gram negatif terutamanya, dan termasuk juga pseudomonas, ya, dan ditambah beberapa gram positif seperti Staph aureus, dia bisa sebenarnya, ya, dan beberapa atipikal tadi yang kita sebut Chlamydia dan sebagainya, ya. Nah, kemudian generasi ketiga, levo, kamu sering dengar tuh levofloxacin, sparfloxacin, moxifloxacin sekarang yang sering dipakai juga untuk, ya, orang pernah ngasih aja gitu, ya. Terus gemifloxacin, dia itu sama seperti generasi 2, ya, yaitu kepada gram negatif, tetapi dia lebih banyak gram positif juga, tambah lagi, ya, dan juga atipikalnya, ya. Nah, makin lama makin luas kan, makin luas broad spectrum. Yang generasi 4 trovafloxacin, dia sama dengan generasi ketiga, tapi coverage pada anaerobik. Nah, tadi kan anaerobik tuh, ya. Nah, dia lebih bagus pada anaerobik. Tapi sayangnya si trovafloxacin ini keburu ditarik dari peredaran tahun 1999, ya. Udah lama juga, ya, udah hampir 20 tahun. Oke. Quinolone generasi ketiga juga sering disebut sebagai fluoroquinolone untuk infeksi saluran napas. Ya, jadi generasi 3 ini sering disebut respiratory quinolone. Karena apa? Sering dipakai untuk infeksi saluran napas, ya, seperti moxifloxacin, levofloxacin, ya, bahkan untuk COVID, ya, awal-awalnya sering dipakai itu, ya. Nah, ada buku yang menempatkan moxifloxacin sebagai generasi keempat, ya. Ada buku yang taruh dari generasi ketiga dan keempat, ya. Jadi jangan kalian bingung kalau baca, kenapa buku ini kok moxifloxacin ketiga ada yang keempat, ya. Maklumin aja lah, ya. Nah, resisten terhadap quinolone dapat terjadi karena mutasi yang mengubah situs kunci dari enzim topoisomerase 2 dan 4. Ya kan tadi dia bekerjanya di isomerase 2 dan 4, ya. Nah, kalau ada mutasi pada enzim ini, dia akan jadi mengurangi ikatannya dengan quinolone, ya, pada enzim-enzim ini, ya, sehingga dia resisten, ya. Nah, bakteri ini juga dapat meningkatkan efflux. Masih ingat efflux? Efflux itu pemompa keluar, ya. Nah, bakteri dapat mengeluarkan obat quinolone dari sel. Jadi reject, ya, efflux, ya, contohnya oleh Mycobacterium tuberculosis, ya, yaitu penyebab TBC, ya, Staph aureus dan Streptococcus pneumonia. Ya, bakteri ini pinter, ya, dia bisa membuat supaya dia reject, ya, pinter dia.
Nah, resisten terhadap generasi kedua terjadi pada Campylobacter jejuni ya yang ada di jejunum. Masih ingat apa itu jejunum ya? Itu di usus halus ya. Dan gonokoki ya. Kokai itu kokus ya, kokus yang banyak itu namanya kokai ya. Gono itu yang menyebabkan gonorea gitu ya. Nah, juga MRSA ya, dia resisten pada generasi kedua ya. Pseudomonas juga dan juga spesies Reserata. Jadi antibiotik itu keluar dia bagus tapi nggak berapa lama pasti ada resisten ya. Nah, itu masalah utama itu dalam antibiotik ya, resistensi. Nah, farmakokinetiknya semua obat golongan fluoroquinolone mempunyai bioavailabilitas obat yang baik. Ya, artinya dia secara oral bisa diserap. Jadi kita ada tabletnya ya dan dapat berpenetrasi ke jaringan-jaringan tubuh kecuali norfloxacin ya. Eliminasi pada umumnya melalui ginjal, melalui sekresi tubular aktif. Masih ingat nggak? Ginjal itu kan ada reabsorpsi, ada tubular sekresi. Ya, dia sekresi di tubulus nih aktif. Apa artinya aktif? Masih ingat? Aktif artinya apa? Apa bedanya dengan pasif? Ayo, yang udah lulus kuliah saya fisiolog Anfisman, ya, biofarmasetika. Ayo, Pak Ahmad, masih ingat nggak apa itu aktif? Apa itu aktif? Lupa, Pak. Hah? Siapa ini? Aktif itu artinya dia memerlukan energi, ya, memerlukan energi. Ini sudah masuk jam sholat ya, tapi saya teruskan dulu aja karena ini saya rasa sekitar 15 menit bisa habis, ya. Oke. Mana tadi? Eliminasi tadi ya. Jadi perlu pengurangan dosis pada gagal ginjal kecuali untuk moxifloxacin ya. Moxifloxacin juga dieliminasi melalui hepar, kemudian diekskresikan melalui empedu ya. Jadi dia moxifloxacin ini pengecualian ya. Dia melalui hepar kemudian keluar melalui fisis ya. Jadi dia tidak perlu pengurangan dosis pada gagal ginjal ya. Nah, waktu paruh antara 3 sampai 8 jam. Nah, ini untuk penggunaan klinisnya dia ya, untuk quinolone. Ya, dia bisa untuk gram positif kokai juga ya. Jadi kalau kita baca nih ya, antraks ya. Antraks, kamu tahu nggak antraks ya? Antraks itu adalah suatu bakteri anaerob yang hidup di tanah ya, tapi dia bisa menyebabkan penyakit terutamanya pada perang dunia ya, mereka pakai antraks gitu ya. Nah, ciprofloxacin adalah obat pilihan ya untuk profilaksis bagi dan penyembuhan bagi infeksi dengan antraks ya. Nah, pilihan kedua adalah doxycycline. Kemudian untuk UTI itu ISK ya, infeksi saluran kemih. Cipro dan levofloxacin ya efektif untuk UTI, tapi sebenarnya Cipro itu kuat banget ya. Jadi kalau UTI bagusnya kita pakai amoxicillin aja lah ya. Kita pakai Cipro ini terlalu kuat lah kalau menurut saya ya, kecuali kalau sudah ada demam ya. Itu lain persoalan ya. Anaerobic infection, infeksi anaerobik seperti moxifloxacin itu ya bisa karena dia bisa untuk anaerobik ya. Sedangkan yang resisten dia juga dipakai untuk infeksi pernafasan yang resisten ya. Misalnya levofloxacin ya bisa dipakai untuk infeksi-infeksi yang sudah resisten terhadap obat golongan beta laktam ya. Kayak misalnya resisten terhadap amoxicillin ya, coamoxiclav, oke. Ciprofloxacin itu ya juga adalah ciprofloxacin bukanlah obat pilihan pertama untuk pneumonia maupun sinus ya, penyakit sinusitis itu ya. Karena dia sangat lemah terhadap streptococcus. Tadi saya tanya streptococcus dia lemah
ya. Nah, levofloxacin dan moxifloxacin karena dia generasi ketiga kan, mereka dikenal sebagai respiratory fluoroquinolone ya, karena mereka bagus untuk Streptococcus pneumonia ya. Jadi gram negatif dia bagus ya. Kemudian gram positif dia bagus untuk pneumonia aja ya, strep pneumonia. Oke. Nah, sedangkan untuk infeksi gas saluran cerna nih ya, gas GIT, gastrointestinal tract ya. Nah, Cipro ya sangat berguna untuk menyembuhkan ya diare, penyakit diare ya. Oke. Efek samping saluran cerna yaitu mual, muntah, sakit perut, dan diare. Efek terhadap susunan saraf pusat seperti pening, ngantuk, tremor, kejang-kejang, ya. Dan dia juga dapat menyebabkan alergi. Sedangkan efek terhadap jantung memperpanjang interval QT. Ya, kalau kalian tahu dalam EKG, ya itu ada interval ada P, Q, ya. Ada R, ada S. Nah, dari Q ke T itu namanya interval QT ya. Sehingga dia akan menimbulkan resiko aritmia ya, yaitu abnormal ritme jantung. Oke. Untuk efek samping muskuloskeletal terhadap otot dan tulang ya, dapat menyebabkan inflamasi pada tendon atau urat, bahkan tendonnya putus, terutama pada lansia ya. Pada hewan percobaan, dia dapat merusak tulang rawan ya. Oleh karena itu, golongan quinolone tidak dianjurkan bagi anak-anak yang di bawah 18 tahun ya, kecuali jika tidak ada antibiotik lain, of course ya. Nah, interaksi obat yang penting, absorpsi quinolone dihambat oleh ion-ion seperti besi, kalsium, magnesium, dan sebagainya. Nah, Cipro dan norfloxacin juga menghambat enzim CYP. Masih ingat nggak enzim CYP ini ya? CYP 450 itu enzim yang kita sebut microsomal enzim ya. Dia meningkatkan konsentrasi plasma obat-obat yang dimetabolisme oleh liver seperti theophylline, warfarin, dan cyclosporin. Maka kita harus hati-hati dengan toksisitas obat-obat tersebut ya. Nah, moxifloxacin tidak menghambat enzim. Jadi dia kalau ada orang yang yang ada masalah dengan yang sedang minum obat ya yang dapat dimetabolisme oleh CYP ini, maka moxifloxacin inilah pilihan yang tepat karena dia tidak berinteraksi. Oke. Nah, kita sekarang pergi ke golongan yang kedua ya, yaitu golongan antifolat tadi ya. Seringkali disebut antimetabolit ya. Kenapa? Tetapi kemudian istilah antimetabolit sering digunakan untuk obat-obat kanker ya, seperti methotrexate, citarabin, hidroksiurea, dan sebagainya ya. Antimikrobal yang termasuk golongan ini adalah sulfonamida dan trimetoprim. Oke. Nah, mekanisme kerja obat golongan ini antifolat ya. Nah, tetrahidrofolat ini ya diperlukan untuk sintesis purin dan pirimidin ya, yaitu pembentukan RNA dan DNA ya. Nah, manusia memperoleh folat ini dari makanan kita ya, asam folat dari makanan ataupun dari tablet asam folat ya. Nah, sedangkan bakteri tidak dapat menyerap asam folat ya, tetapi harus membuatnya dari paba. Jadi bakteri ini dia membuat asam folatnya sendiri. Jadi lebih canggih bakteri dari manusia. Kalau manusia itu konsum aja ya, makan aja. Kalau bakteri dia bisa buat loh. Ya, dia buat asam folatnya. Dia buatnya dari paba ya. Nah, sulfonamida yang strukturnya menyerupai paba dapat menghambat sintesis dihidrofolat ya, kan dia sulfonamida nih karena dia mirip dengan paba ya, jadi dia instead of enzim ini mengikat ke paba, mengikat malah ke sulfonamida ya. Nah, sehingga berkuranglah dihidrofolic acid ya, kan harusnya dia mengikat paba, jadi dibuatlah dihidrofolic acid, tapi karena si enzim ini bingung
kok ada yang mirip-mirip ya, ya udah ikat aja ini, ya bukan ikat PABA, sehingga produksi dihidrofolik acid pun jadi kurang. Ya, demikian juga dengan trimetoprim karena dia menghambat enzim ini sehingga produksi tetradihidrofolik acid pun berkurang. Ya, nah kalau diperhatikan strukturnya ya PABA, ini adalah struktur PABA yaitu para amino asam benzoic acid ya. Jadi ini asam benzoat kan segini aja, tambah NH2 jadi para karena posisinya kan di para ya, para amino asam benzoic acid ya. Nah, itu kalau dibandingkan dengan sulfonamid itu hampir sama, cuman sulfonamid di sini adalah S ya. S bukan COOH ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang benar-benarnya yaitu sulfadiazin ya, dia adalah S di sini dan bulky ya, banyak tempat ya. Bulky artinya panjang ya molekulnya ya. Crowded gitu ya. Terus ini juga sama. Jadi substitusi di sini ini. Ya, dia metoxazole. Dengan demikian terjadi kompetisi. Jadi obat-obat sulfa ini mempunyai struktur yang mirip dengan PABA. Dengan demikian terjadi kompetisi antara PABA ya dengan dia dengan PABA untuk meningkatkan enzim dihidropteroid sintase tadi atau dihidrofolat juga boleh ya. Kamu boleh bilang dihidrofolat sintase ya. Yang memproduksi asam dihidrofolat ya. Oke. Spektrum antimikrobanya bersifat bakteriostatik terhadap gram positif dan negatif dan juga terhadap toksoplasma, chlamydia dan nocardia. Ya, yang ini adalah atipikal tadi ya. Nah, dia kadang-kadang juga dikombinasi dengan pirimetamin ya untuk memperluas spektrumnya terhadap toksoplasmosis ya, dan juga untuk malaria sulfadoksin plus pirimetamin untuk malaria ya. Nah, sulfisoxazol dan triple sulfa dapat dipakai untuk infeksi saluran kemih, tapi sekarang udah jarang dipakai lah ya. Sulfacetamid untuk obat mata ya, masih sering aku rasa ya. Dan silver sulfadiazin, jadi silver sulfadiazin itu untuk luka bakar. Nah, sulfasalasin ya itu adalah khusus untuk ulcerative colitis ya, karena dan rheumatoid arthritis karena dia itu selain sebagai antibakteri juga imunomodulator. Jadi dia dapat mengurangi imun tubuh kita ya. Nah, yang ini kan disebabkan oleh autoimun. Jadi kalau dia ada imunomodulator, dia akan melindungi ya, melindungi terhadap serangan imun tubuh ya. Resistensi banyak terjadi resistensi karena dulu sering dipakai ya. Bakteri gram negatif dapat memproduksi enzim dihidropteroid sintetase tadi yang sudah dimodifikasi. Kan dia kan substratnya dihidrofolik sintetase atau dihidropteroid sama aja ya, sintetase. Oke. Sehingga berkurang afinitas terhadap sulfonamide ya. Dan kalau untuk bakteri gram positif ya dia seringnya meningkatkan produksi PABA ya. Jadi kalau mereka dapat meningkatkan produksi PABA ya, meskipun ada kompetisi, cukup PABA yang dapat dia ubah jadi dihidrofolat ya. Nah, beberapa bakteri dapat mengurangi permeabilitas sulfonamida. Artinya karena dia kurang permeabilitasnya, si obat nggak bisa masuk. Nah, kalau nggak bisa masuk, gimana mau mempengaruhi DNA? Nggak bisa, ya. Nah, gen-gen resisten disebarkan melalui plasmid. Apa itu plasmid? Yaitu DNA bakteri yang berada di luar kromosom. Ya, kalau kromosom agak repot karena dia ada dalam inti sel. Ya, nah, farmakokinetiknya dia absorpsinya baik ya, oral, jadi dia bisa ada dalam bentuk tablet ya, terdistribusi dengan baik di jaringan-jaringan, dapat melalui BBB ya. Nanti lain kali saya coba pakai nih singkatan ini BBB ya, sawar darah otak, oke. Dan plasenta. Dia dimetabolisme oleh hepar ya, reaksi asetilasi dan konjugasi. Terdapat polimorfisme, orang yang mempunyai enzim metabolisme yang sama, yang banyak dan yang sedikit
polimorfisme. Jadi karena dia di metabolisme oleh hepar, jadi dia bisa ada polimorfisme. Jadi ada orang-orang tertentu yang metabolisme cepat, ada yang orang tertentu yang metabolismenya lambat, ya. Nah, metabolit yang dihasilkan, jadi zat-zat yang dihasilkan dalam metabolisme itu dapat ada yang mempunyai sifat toksik. Jadi kita harus hati-hati. Ya. Nah, ekskresi melalui ginjal oleh karena itu perlu mengurangi dosis untuk gagal ginjal. Ya, sulfonamida bisa mengendap pada pH netral dan asam. Oleh karena itu dia akan menimbulkan batu ginjal atau kristal-kristal ginjal. Oke. Nah, efek sampingnya yaitu mual, muntah dan diare. Ya, dan juga sering terjadi alergi kulit yang bisa juga parah ya seperti yang digambar ini. Nomor 1 ini toxic epidermal necrolysis. Jadi si epidermis kulit itu menjadi mati ya, necrolysis. Oke. Dan juga Steven Johnson syndrome pada muka ini, si anak ini ya dia mengalami Steven Johnson syndrome hampir sama dengan yang ini ya. Nah, cuman dia bedanya yang satu superficial, yang satu sampai masuk agak ke dalam ya. Nah, kelainan darah juga yaitu neutropenia dan trombositopenia. Dan tadi terjadi hemolisis yaitu pemecahan sel-sel darah merah bagi mereka yang defisiensi enzim G6PD ya, G6PD. G6PD itu biasanya dites pada waktu lahir ya, pas dites ada nggak ada kelainan, ini kelainan genetik ya. Nah kalau ada berarti dia nggak boleh minum obat Bactrim atau nggak boleh minum obat sulfa yang mengandung sulfa ya. Nah harus dihindarkan pada wanita ibu hamil ya pada trimester ketiga dan pada neonatus yaitu bayi yang baru lahir karena obat-obat ini dapat berkompetisi dengan bilirubin untuk mengikat albumin. Jadi mereka juga mau mengikat albumin dan dia kompetisi dengan bilirubin. Akhirnya bilirubin yang bebas itu akan meningkat ya karena dia berkompetisi kan, akhirnya jadi bilirubin nggak bisa diikat oleh albumin kan. Nah bilirubin menjadi seperti bayi menjadi kurang ikatan dia akhirnya bilirubin bebas akan meningkat. Oke. Nah, keracunan yang disebut Kern icterus. Icterus itu kan kekuningan ya. Nah, Kern icterus, bayi menjadi kuning yang parah, bukan hanya kuning-kuning biasa yang kamu bisa jemur di matahari atau jemur UV ya, tapi dia keringnya kuning banget ya. Nah, yang sehingga dapat menyebabkan keracunan. Nah, obat yang terakhir akan kita bahas hari ini yaitu trimetoprim ya. Nah, trimetoprim dia itu menghambat enzim yang ini ya, dihidrofolat reduktase yang mengubah dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat. Ini kan dihidrofolat tetrahidrofolat ya, hanya tambah di sini ya. Jadi 4 ini ada 2 1 2 nanti jadi 4 dia ya. Di sini juga ada nanti H di sini ya. Jadi 1 2 3 4. Oke. Nah, itu sudah trimetoprim ya. Gampang aja. Nah, ini dia hanya menghambat ini ya, step ini asal kamu ingat. Oke. Nah, spektrum antibakterinya dia mempunyai spektrum luas seperti sulfa ya untuk gram positif dan negatif. Nah, terkenalnya trimetoprim ini dia sering digunakan untuk infeksi saluran kemih ya. Nah, trimetoprim sering dikombinasikan dengan sulfamethoxazole. Oke. Itu disebut cotrimoxazole, ya, atau cotrimoxazole. Ya, dikenal juga dengan nama paten Bactrim kalau kamu udah tahu Septrin, Bactrim gitu kan. Nah, cotrimoxazole ini efektif terhadap protozoa Pneumocystis jirovecii yang menyebabkan pneumonia pada penderita AIDS ya. Resisten terhadap trimetoprim sering disebabkan oleh mutase pada enzim dihidrofolat reduktase. Jadi tadi kan dia adalah substrat bagi dihidrofolat reduktase ya. Nah, ada kalanya substratnya ya. Jadi
Jadi akhirnya dia tidak dapat memproduksi tetrahidrofolat ya. Nah, farmakokinetiknya absorpsi oral baik artinya dia cukup baik di absorpsi oralnya ya, dan dieliminasi secara tidak berubah melalui ginjal. Ya, waktu parunya 9 sampai 17 jam. Jadi bisa antara sekali atau dua kali satu ya, 2 kali sehari. Nah, efek sampingnya mual muntah, diare, sakit mulut, ya, alergi kulit juga, depresi sumsum tulang. Ini saya udah kasih tahu. Ya. Nah, depresi sumsum tulang yaitu kelainan produksi darah, karena di situ adalah produksi darah. Jadi nanti ada anemia, trombositopenia dan sebagainya ya. Dan biasanya ini kalau kita defisiensi folat nih ya, kalau intake-nya folat itu rendah sekali ya, defisiensi folat, oke, akan menyebabkan megaloblastik anemia. Jadi anemia kalau kita lihat dalam mikroskop dia gede-gede. Kenapa dia gede-gede? Makanya disebut megaloblastik ya, karena dia menghambat DNA kan tadi kan, sehingga tidak dapat membelah dengan sempurna ya, karena tidak dapat membelah dengan sempurna dia jadi gede gitu ya, sehingga bentuknya jadi besar. Itu untuk ini ya. Nah sekarang manfaat dari cotrimoxazole dalam klinikal ya, dia juga bisa untuk MRSA ya, cotrimoxazole is effective for MRSA, oke. Respiratory infection efektif untuk Haemophilus influenza. Ini ingat ya, cotrimoxazole itu adalah gabungan antara trimetoprim dan sulfamethoxazole, oke. Nah juga alternatif terhadap Legionella pseudophilia. Oke. Nah, dia juga aktif terhadap pneumocystis yang saya sudah sebutkan tadi, ya. Sehingga secara rutin dia akan diberikan kepada pasien ya HIV yang nilai itunya apa, nilai CD cell-nya itu kurang dari 200. Oke. Listeriosis, ampicillin atau cotrimoxazole, ampicillin atau cotrimoxazole ini dipakai juga untuk septisemia yang disebabkan oleh Listeria ya, dan juga dia dapat menyebabkan infeksi prostat dan saluran kemih ya. Jadi dia dipakai untuk infeksi ini, makanya kan trimetoprim sering banget dipakai untuk prostatik ya, terutama untuk prostat ya. Vaginal fluid juga, oke. Jadi dia juga bisa dipakai untuk chronic UTI ya, chronic ISK kronik, dan aneka ragam infeksi gastrointestinal seperti cotrimoxazole, oke. Itu berguna untuk untuk sakit yang disebabkan oleh Shigella dan juga sakit yang disebabkan oleh Salmonella. Ya, dia juga, nah ini aktif menghambat Salmonella typhus ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, dia boleh aktif gram positif tapi kurang ya. Yang kita gunakan yang untuk MRSA aja ya. Dan untuk listeriosis ya bisa pakai ampicillin cotrimoxazole, oke. Dan kebanyakan pada gram negatif dan yang lain-lainnya. Oke. Oke, sampai di sini apakah kalian ada pertanyaan? Katanya e-learning sudah bagus ya, sudah baik. Jadi saya nanti akan masukkan dia di e-learning. Tunggu aja ya, mungkin malam dikit ya. Saya masukkan ke e-learning. Oke. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Ya. Ya. Kalau nggak ada, saya stop share dulu. Oke. Kita ambil screenshot dulu lah. Yuk.
Nanti habis yang ini, screenshot umum, nanti kita screenshot untuk anak-anak reguler ya. Ya, Tia, Emma. Cika mana Cika? Oke ya. 1, sudah semua? Kecuali Israbiatul ini belum final ya, Vina. 1, 2, 3. Oke, sudah bagus ya. Satu sekali lagi deh. Sekali lagi ya. 1, senyum, senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Selamat bermalam minggu. Hehe. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Nah, sekarang yang pagi ya, tolong yang pagi siapa? Cika dan kawan-kawannya ya. Emma, Yanita. Siapa saya keluarin lagi ya. Monika, tak keluarin ya Monika. Nah, udah kita bertiga aja ya. Udah, Pak. Loh, kok ada yang join lagi nih? Ada yang join lagi. Aku keluarin dulu deh dia. Oke, ya. 1, 2, 3. Cika nggak jelas, jangan gerak-gerak. 1, 2, 3. Satu lagi, Cika, bentar. Saya mau ambil dengan slide-nya juga. Dengan slide-nya juga sekalian ya. Share screen dulu. Ya. Ya. Mau nanya, itu anak pagi ada praktikum sama Bapak nggak, Pak? Hah? Praktikum. Ada dong, nanti aku kan belum mulai praktikumnya. 1, 2, 3. Iya, Pak. Praktikum kan nggak usah 16 kali, cuma 12. Jadi minggu depan deh ya, insya Allah. Iya, Pak. Soalnya saya lagi bingung gimana mau praktikumnya, farmakologi ya. Saya cari-cari dulu. Oke, sudah ya. Ya, terima kasih Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Oke, bye.